Takdir 1. Diulang sayang. Seandainya aku benar-benar bisa mengulang waktu, apakah aku akan bisa mengubah nasibku dan penumpang lainnya, atau cuma repetisi tragedi semata? Setiap kali pesawat mengalami goncangan, aku buru-buru memperhatikan raut wajah para pramugari. Kalau mereka masih terlihat tenang penuh senyuman, berarti goncangan ini hanya turbulensi biasa kan? Bukan entakan luar biasa yang akan membawa kita binasa, iya kan? Namun pada goncangan kali ini, tak satu pun pramugari yang terlihat. Apa mereka juga diam-diam berwajah panik di kursi masing-masing? Tidak ada yang bersuara, hanya bunyi lonjakan-lonjakan isi kabin yang terombang-ambing. Ku beranikan menatap jendela, ada kabut menyelimuti sayap pesawat. Kabut itu mungkin bagian dari awan ganas yang sering melahap pesawat. Aku berusaha merendam pikiran-pikiran buruk dan ingatan tentang berita kecelakaan pesawat. Namun sulit sekali untuk tetap berpikir positif saat goncangan-goncangan ini terasa semakin menggila. Penumpang di belakangku mulai penuh bisik. Berakhir bisik, "Tuhan, maafkan aku Tuhan, ampuni dosa-dosaku Tuhan. Tuhan, Tuhan, anjing, Tuhan, maaf Tuhan. Aku nggak maksud memaki Tuhan. Kalau kaget, aku selalu teriak anjing Tuhan, anjing, Tuhan, tuh kan, aku mohon ampun." Seketika goncangan mereda. Tanda kenakan sabuk pengaman pun telah dimatikan. Hembusan napas dan ungkapan lega para penumpang mulai riuh. Aku lantas mengotak-atik layar kecil di kursi untuk mengetahui lokasi pesawat saat ini. Masih ada 7 jam perjalanan lagi untuk mendarat di Jakarta. Aku melihat penumpang sebelah, yakni seorang gadis. Wajahnya tampak pucat pasi, entah pucat bawaan atau karena dia masih ketakutan menghadapi turbulensi tadi. Mulutnya masih komat kamit, kelopak matanya terbuka seketika, memergokiku yang masih memandanginya. Maaf, mau ke belakang ya?" tanya gadis itu. Kelihatannya dia mengira aku sedang menunggunya selesai berkomat kamit. "Oh, enggak. Aku penasaran doa apa yang tadi kamu rapalkan." "Aku bukan berdoa, Mas. Perutku sakit. Kram bulanan. Masih perih pas geledak-geluduk-geledik tadi. Aku lagi mencoba membujuk perutku biar nggak terlalu sakit." "Kirain takut pesawat jatuh," kelakarku. Pesawat ini nggak mungkin jatuh. 2 minggu lalu maskapai ini kan baru hilang. Pasti mereka akan sangat berhati-hati. Dia mengingatkanku bahwa maskapai yang kami tumpangi ini pernah kehilangan pesawat yang sedang mengudara di angkasa. Tapi memangnya awan itu pengertian? Memangnya awan memerintahkan petir, "Hei, jangan kamu sambar pesawat itu. Dia kan baru kemarin kena musibah," kayak begitu. "Aku rasa mereka bisa diajak kompromi," jawabnya dengan mimik serius. Rupanya dia tidak main-main ketika bilang sedang membujuk perut. Awan terbuat dari air. Air kan elemen hidup, bisa merespon terhadap perkataan bahkan pemikiran kita. Karena itu ada metode penyembuhan melalui media air yang didoakan. Karena air merespon doa baik. Terbukti dari foto molekul air yang membentuk kristal heksagonal yang indah. "Wah, sudah pernah nyoba sendiri motret air kristal itu?" pancingku. "Enggak, caranya ribet. Lagian foto-fotonya beredar di internet kok. Yang meneliti dokter dari Jepang, bukunya laris." Kurasa gadis itu seorang pseudoscientist, seolah dia punya bukti data atau fakta ilmiah tapi hanya cocok-cocokan. Ilmu cocokologi kalau warganet bilang. Sayangnya lagi, fakta yang dia kemukakan didapat dari ilmuwan yang menyalahgunakan gelarnya untuk mengeklaim praktik ilmiah. Praktik ilmiah yang tidak didapat melalui metode ilmiah. Seperti pemuka agama yang gemar menyebarkan fitnah dan berita hoax, langsung ditelan bulat-bulat oleh para jemaahnya. Banyak orang terbutakan gelar dan kemasyhuran. Namun aku hanya mengangguk-angguk. Perjalanan ini akan terlalu melelahkan kalau aku isi dengan berdebat kusir, apalagi dengan penumpang sebelah. "Hujuk wak wak." Kami dikagetkan dengan suara bersin bernada aneh seorang penumpang pesawat di belakang. 3 kali pula. Saat yang kutunggu-tunggu pun akhirnya tiba, 2 pramugari mendorong rak makanan dan minuman. Bukan karena lapar, melainkan karena akhirnya ada pengalihan dari obrolan ini.
Lagi pula, melihat wajah berseri-seri sang pramugari yang sedang membagi-bagikan menu itu membuat hatiku tenang. Tapi kenapa pramugari yang mendorong rak tampak pucat dan tegang? Menurut Mas, kenapa pesawat yang kemarin bisa menghilang? Tanya gadis itu lagi. Ya, lagi usaha mengusir tenang dikasih pertanyaan seperti itu pula. Terjebak awan cumulonimbus? Jawabku asal. Menurutku mereka mendarat di pulau rahasia, percobaan militer. Ujarnya sedikit berbisik, seolah teori itu merupakan hasil pemikirannya sendiri. Dia pasti sering baca portal berita dusta. Oh begitu, bukannya diculik alien. Timpalku sekenanya memancing khayalannya. Matanya langsung kelihatan bersinar-sinar. Kuharap pramugari segera menghampiri kami untuk membagikan makanan. Bisa jadi militer itu bekerja sama dengan alien. Mereka butuh banyak tubuh manusia untuk bahan penelitian. Kisah konspirasi memang selalu menggoda khayalan, seakan persoalan nyata kehidupan tak lebih aneh saja. Teknologi mereka sudah sangat canggih. Mereka telah menemukan mesin waktu dan membuat senjata yang bisa memusnahkan sesuatu tanpa jejak. Kalau sudah secanggih itu, kenapa mesti repot-repot menculik pesawat segala? Tanyaku ingin tahu. Kira-kira kisah konspirasi apa lagi yang akan dia ungkap menyangkut pertanyaan ini? Halo, mau pilih makanan apa? Tuna atau ayam? Tanya pramugari yang rupanya sudah sampai di kursi kami. Tuna, jawab gadis itu. Ayam, jawabku. Padahal sebenarnya aku kepingin tuna. Aku hanya tak ingin dianggap mengekor. Saat pramugari memberikan senapan makanan ke bagi meja lipatku, seketika pesawat terlonjak hingga makanan terjatuh ke karpet. Lonjakan itu membuat jantungku seakan ikut melompat kabur dari tubuhku. Maaf, akan kami ganti ya, ujar sang pramugari menyadarkanku yang sedang termanggu tegang. Dari pemandangan di jendela, rupanya pesawat kembali menembus kabut. Sementara itu, wajah pramugari yang mendorong rak kelihatan semakin pucat. Matanya semakin memelotot. Mbak, baik-baik saja? Tanyaku. Oh iya, baik-baik saja. Senyumnya dipaksakan mengembang, tapi matanya masih membelalak. Mungkin setelan wajahnya memang begitu. Namun masa sih setelah wajah tegang seperti itu bisa lolos jadi pramugari? Oh iya, baik-baik saja. Senyumnya dipaksakan mengembang tapi matanya masih membelalak. Mungkin setelan wajahnya memang seperti itu. Namun masa sih setelan wajah tegang seperti itu bisa lolos jadi pramugari? Pesawat kembali tergoncang dengan entakan berkali-kali lipat hingga kedua pramugari itu terlempar. Dus makanan dan botol minuman berserakan di dasar pesawat. Para penumpang mulai berlomba-lomba berteriak, "Anjing! Tuhan, maafkan kami!" Meski masih terduduk di kursi, aku merasa seperti terlempar dan dadaku penuh sesak. Apakah pesawat ini sedang menukik ke bawah? Astaga, ternyata begini rasanya terjebak. Di kursi sendiri dan tak bisa melarikan diri. Beberapa penumpang pun nekat melepas sabuk pengaman mencoba menyelamatkan pramugari. Namun lonjakan susulan membuat mereka kembali terlempar. Aku merasa semakin sesak. Aku melirik ke arah gadis itu, tapi ternyata dia malah tertidur atau pingsan. Aku pun merasa pusing dan lemas. Mengapa masker oksigen ini tidak diturunkan? Dengan mengupayakan segenap tenaga yang tersisa, aku mengetuk-ngetuk kabin seakan itu satu-satunya cara agar masker oksigen keluar dari kandangnya. Tenagaku semakin berkurang, teriakan-teriakan mulai terdengar sayup. Para penumpang mulai banyak yang tak sadarkan diri. Pandanganku mulai meredup, masker oksigen akhirnya bergelantungan. Sayangnya, aku tak punya tenaga untuk meraihnya. Aku terbangun diliputi perasaan sesak dan dingin yang begitu menusuk, seperti ada yang memenuhi lubang hidungku. Aku masih merasa sangat lemas, badanku terayun-ayun, mataku terpaut langit begitu cerah. Aku terombang-ambing, rasanya ada yang menggendong badanku. Dengan susah payah kualihkan pandangan untuk melihat apa yang terjadi pada tubuhku. Rupanya tubuhku dikelilingi sesuatu yang lonjong panjang seperti terbuat dari agar-agar merah bening yang di dalamnya penuh dengan serabut berwarna menyala. Serabut bermacam warna dan menyalanya. Serabut-serabut itu memanjang hingga keluar dari tepi agar-agar lonjong itu menyerupai lusinan jemari yang mengelus-ngelus perutku. Secara perlahan, aku mendongak ke belakang, membuatku tersadar. Aku sedang digendong makhluk merah bening
berserabut warna-warni menyala. Aku tak yakin apakah sesuatu yang sedang menggendongku ini bisa disebut makhluk, karena anatominya tak menyerupai makhluk hidup yang biasa aku lihat. Rupa mereka seperti boneka salju, bulat-bulat, dan aku tak melihat di mana letak mata, hidung, dan mulut mereka. Di bagian yang kuanggap wajah, sama seperti bagian yang kupikir tangan, kelihatan transparan dan berserabut menyala-nyala. Bedanya di bagian kepala, serabut-serabut itu saling bersimpul dan lebih menyala terang. Frekuensi kedipannya lebih intens. Teret, teret, teret. Terdengar bunyi aneh dari arah kepala makhluk itu, tapi aku tak paham dari mana itu berasal. Tidak ada bagian yang bergerak-bergerak seperti bibir kita ketika bicara. Hanya saja berbunyi kedip-kedip, lampu itu bergerak semakin cepat. Teret, teret, teret. Ternyata ada beberapa makhluk merah lainnya, namun yang sedang kulihat itu tidak terlalu merah seperti yang sedang menggendongku. Warna merah makhluk itu lebih jingga. Ada pula merah muda yang sangat pucat, ada lagi merah mendekati coklat muda, mungkin seperti warna kulit manusia. Tampak sama tapi tak serupa. Salah satu dari mereka membawa seseorang yang wajahnya aku kenali, si penumpang sebelah, gadis itu. Namun ada sesuatu yang janggal. Makhluk merah itu mendekatiku semakin dekat, semakin terlihat bahwa tubuh gadis yang sedang dia gendong itu tidak lengkap, terbelah dari pusar ke bawah. Aku buru-buru memeriksa tubuhku, perutku, juga kakiku. Syukurlah masih lengkap. Namun aku tak bisa menggerakkan kakiku. Lantas kemana para penumpang pesawat yang lain? Siapa segenap makhluk merah transparan ini? Di mana aku berada saat ini? Ataukah ini alam akhirat? Lantas apakah mereka malaikat? Teret, teret. Makhluk yang menggendongku itu melemparku ke makhluk lain bagai cucian kotor. Kemudian aku dilempar ke laut. Aku mencoba menggerakkan tubuh berupaya berenang. Namun aku sudah kadung mati rasa. Alhamdulillah nak, alhamdulillah kamu aman nak. Aku terbangun di ruang antah berantah seperti rumah sakit. Aku dipeluk ibu bergantian dengan ayah lalu saudara-saudaraku. Mereka melantunkan doa dan bersuka cita dalam tangis akan kondisiku. Kamu ingat mereka siapa? Tanya seseorang yang kalau dilihat dari pakaiannya merupakan seorang dokter. Aku mengangguk. Saya di mana ya? Kamu satu-satunya korban selamat dari kecelakaan pesawat, nak. Gak ada korban lain yang ditemukan selain kamu, cerocos ibuku sambil menangis terseduh-seduh. Ayah menarik bahu ibu memberi isyarat untuk menghentikan berbicara. Padahal aku ingin tahu banyak tentang apa yang sedang terjadi dan bagaimana mereka bisa menemukanku. Semua terasa begitu cepat. Rasanya baru 1 jam lalu aku masih menunggu makan malam di pesawat, kemudian dipangku oleh para makhluk merah transparan aneh itu. Kemana perginya mereka? Sekonyong-konyong aku menjadi artis dadakan. Hari-hari pemulihanku penuh dengan jadwal interview, investigator, dan media. Aku seakan jadi jagoan hanya karena aku satu-satunya penumpang selamat. Jauh di dalam lubuk hatiku ada perasaan bersalah yang tidak bisa kuungkapkan dengan leluasa. Aku tahu seharusnya aku bersyukur karena selamat dari tragedi itu. Dan aku bukan penyebab kecelakaan itu. Namun aku masih sering bertanya-tanya, kenapa hanya aku yang selamat? Kenapa aku tidak diberi kesempatan menyelamatkan yang lain? Tekanan jiwa ini diperparah karena aku menjadi saksi kunci kecelakaan itu dan aku tidak banyak membantu. Kuharap tim investigasi segera menemukan kotak hitam yang diperkirakan hilang di lautan. Kadang beberapa pihak lupa bahwa aku ini penumpang, bukan kru pesawat yang tahu apa yang terjadi di ruang kemudi. Mereka memang memperlakukanku dengan baik, tidak membuatku tergesa-gesa mengingat sesuatu. Namun rentetan pertanyaan itu membuatku selalu membayangkan detik-detik sebelum pesawat menukik ke lautan. Seringkali aku tertidur dalam penyesalan, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Pagi ini aku terbangun karena teriakan seseorang yang akrab di telinga. Tuhan, maafkan aku Tuhan, ampuni dosa-dosaku Tuhan. Tuhan, Tuhan anjing, Tuhan. Maaf Tuhan, aku gak maksud memaki Tuhan. Kalau kaget, aku selalu teriak anjing Tuhan, anjing Tuhan. Tuh kan, aku mohon ampun.
Aku merasa dejavu. Aku pernah mendengar teriakan ini. Aku mendapati diriku kembali duduk di pesawat. Kuperhatikan penumpang sebelahku. Gadis berwajah pucat itu, dia komat kamit. Kalau tidak salah, sebentar lagi dia akan membuka mata dan bertanya kepadaku. Maaf, mau ke belakang ya? Tuh, bener kan? Aku pun langsung membuang pandanganku ke jendela, menerka-nerka apa yang sedang terjadi. Pesawat ini nggak mungkin jatuh. 2 minggu lalu maskapai ini baru hilang. Pasti mereka akan sangat berhati-hati, celoteh gadis itu. Kamu nggak bakal pernah tahu, ujarku lalu bergegas mencari para pramugari. Mereka pasti sedang menyiapkan makanan. Beberapa penumpang tampak tertidur atau bersenda gurau. Aduh, andai mereka tahu apa yang akan terjadi atau sebenarnya kecelakaan itu tak pernah terjadi. Aku beranjak ke dapur menemui pramugari yang sedang menyiapkan makanan. Bagaimana aku mengatakannya? Aku merasa sangat resah. Halo, ada yang bisa kami bantu? Tanya pramugari yang pernah menyiapkan nampan makananku itu. Sekali aku memalingkan wajah ke arah jendela dan ke arah pintu kokpit. Tak ada pilihan lain karena waktu semakin mendesak. Pesawat ini akan jatuh. Akhirnya aku ucapkan juga tanpa ragu. Enggak, Pak. Pesawat ini akan baik-baik saja. Mari saya antar ke tempat duduk. Pramugari itu berusaha menenangkan diriku. Antarkan saya ke ruang pilot. Mungkin mereka tahu apa yang bisa mereka lakukan. Atau Mbak bisa bilang pada mereka untuk menghindari awan. Aku pun putus asa mendengar permintaanku sendiri. Aku saja yang mendengarnya tak percaya diri. Anda pikir ini bajai yang bisa minta sopir ganti rute hindari awan? Timpal penumpang yang kebetulan menguping pembicaraan kami. Beberapa penumpang lain menertawaiku. Aduh, bagaimana cara meyakinkan mereka? Aku pun akan bereaksi seperti mereka kalau ada yang bertingkah seperti diriku. Sebentar lagi akan ada turbulensi parah. Kalau nggak percaya, kita siap-siap di dekat pintu ruang pilot. Aku merasa semakin bodoh saat mendengar ucapanku sendiri. Kemudian tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sebentar lagi penumpang itu bakal bersin dengan suara aneh. Bunyinya kayak hacuau, ujarku sambil menunjuk seorang penumpang. Dan benar saja penumpang itu bersin. Hacuau. Sekali lagi ujarku lagi. Hacuau. Dan lagi hacuau. Komplotannya kali, kamu mau ngerjain kami ya? Hardik seorang penumpang. Kalau mbak nggak percaya, coba periksa ruang kokpit, ujarku pada si pramugari. Baik pak, akan kami laporkan, jawab pramugari itu. Dia menuntunku kembali duduk. Dari ekspresi dan bahasa tubuhnya, dia pasti hanya ingin membuatku tenang. Tapi benar, dilaporkan ya, pintaku lagi. Saat menuju tempat duduk, pesawat mengalami goncangan hebat hingga aku terempas, lalu terbentur kursi-kursi penumpang. Sampai-sampai aku tak sadarkan diri. Aku terbangun di kamar. Mimpi buruk kali ini berbeda, terasa lebih nyata. Namun baru kali ini aku mimpi mengulang kejadian dengan sangat detail. Bahkan tubuhku merasa sedikit sakit, seakan benturan tadi nyata. Aku jadi bertanya-tanya, seandainya aku benar-benar bisa mengulang waktu, apakah aku bisa mengubah nasibku dan penumpang lainnya, atau cuma repetisi tragedi semata? Aku beranjak dari kasur, ingin buang air seni, namun saat berusaha berdiri, aku jatuh terjerembab. Loh, kemana kaki kiriku? Kenapa hanya tinggal paha? Aku mulai berteriak-teriak tak karuan. Ibu dan ayahku masuk kamar berusaha menenangkan diriku. Ibu, kemana kakiku? Teriak aku histeris. Ibu dan ayah sesaat saling berpandangan, kemudian ibu menangis terseduh-seduh memelukku. Di jendela kamar terlihat makhluk merah transparan, tubuhnya berkedip-kedip. Dibaca dari buku Tukar Takdir karya Valian Budi halaman 11 sampai 24.